Nah, jadi ini soal yang 2018 ada 5 soal. Rata-rata sih 5 soal. Cuma tahun kemarin doang tuh yang 2023 itu 6 soal. Dan aku juga nggak tahu kenapa. Meskipun ya soalnya agak basic ya. Jadi hitungan nggak terlalu rumit. Mungkin karena itu jadi dibanyakin nomornya. Nah, kalau di tapi biasanya distribusi soalnya sama ya. Jadi nomor satu itu kayak bahas tentang elektrostatik dan hukum Gauss. Terus nomor 4 sama 5-nya biasanya tentang medan magnet. Biasanya yang beda itu nomor 2 sama 3-nya. Kadang dicampur-campur ada yang dua soal medan listrik, ada yang, sorry, rangkaian listrik gitu ya. Ada juga yang dua soal tentang potensial. Nah, kita mulai dari nomor satu dulu. Jadi suara aku agak pelan nggak? Atau aman? Aman, Kak. Ya sih. Dan yang nomor satu, kita punya dua sistem konduktor gitu ya. Konduktor ada dua gitu. Yang pertama itu silinder yang di dalam. Silindernya itu kejal. Terus dia punya muatan totalnya adalah plus Q. Ya. Dia punya muatan total plus Q. Sama jari-jarinya itu adalah A. Oke. Nah terus di luar, di bagian luar itu ada kulit konduktor. Bentuknya silinder juga. Tapi dia cuma kulit tipis aja gitu. Terus muatan totalnya adalah minus Q. Jadi muatannya saling berlawanan tandanya gitu. Panjang konduktornya itu adalah L. Terus kalau yang bagian kulit luarnya ini, jari-jarinya itu adalah P. Nah, terus kita ditanya, tentukan besar dan tanda dari rapat muatan pada konduktor pejal dan kulit konduktor. Gini, kalau misalkan L-nya itu jauh lebih besar daripada B. Oke. Nah, di sini, oh ya, dan L-nya itu jauh lebih besar daripada A. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu ya konduktor yang bagian dalam. Berarti yang si konduktor pejal yang bentuknya tuh si silinder ya, silinder pejal. Yang jari-jarinya itu adalah A, yang jari-jarinya A gitu ya. Terus panjangnya itu adalah L. Kayak ini. Ini yang bagian dalam. Nah, di sini kan dia menggunakan pendekatan bahwa si nilai L-nya itu jauh lebih besar daripada A. Maknanya apa? Maknanya adalah gini, kalau misalkan L-nya jauh lebih besar daripada A, si muatan listriknya itu nanti bakal tersebar di permukaan selimutnya aja. Oke. Jadi nggak ada muatan listrik yang apa tersebar di bagian tutup sama alas kayak gitu. Kan kalau kan selimut itu punya tiga permukaan kan ya. Ada tutup, ada alas sama selimut. Nah, tapi karena dia L-nya jauh lebih besar daripada jari-jarinya, jadi anggap aja ini kayak seolah-olah kayak cuma batang satu dimensi kayak gini. Kayak cuma batang satu dimensi, kayak gini. Jadi muatan itu cuma tersebar di bagian batangnya aja, permukaan dari selimutnya, kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti medan listriknya itu arahnya cuma arah radial aja. Jadi nggak ada medan listrik yang arahnya ke depan sini atau ke belakang gitu ya. Nah, itu nggak ada. Nah, arah medan listriknya tuh semuanya arahnya adalah radial. Jadi kayak gini, muterin si silindernya. Gitu ya. Oke, pokoknya melingkar lah muterin silindernya. Arah radial. Nah, kalau kayak gitu, berarti untuk silinder yang kecil, rapat muatannya itu bisa kita cari dengan, ya udah kan dia adalah konduktor ya. Kalau konduktor itu pasti nanti si muatan itu bakal tersebar secara merata di permukaan dari bendanya. Karena bendanya ini adalah silinder dan rapat muatan yang cuma tersebar di bagian permukaan selimutnya. Jadi rapat muatan konduktor yang dalam, kita kasih nama sigma A gitu ya. Itu bisa kita cari dari total muatan dari konduktor yang dalam, silinder yang kecil, dibagi sama luasnya. Gitu. Luas dari permukaan selimutnya. Oke. Nah, dia kan besar muatannya itu adalah plus Q. Terus luas dari selimut silinder itu adalah apa? Kalau yang silinder kecil. Bisa dicari pakai 4 VR itu pun. Bukan ya, Kak? bukan. Itu permukaan bola. Kalau silinder, dia panjangnya L, bisa kita anggap gini kan ya. Kalau silinder kita potong,
ini ya, kita potong terus kita buka gitu, kita bentangkan, nanti kan dia jadi kayak gini kan, jadi kayak kotak biasa, jadi kayak persegi panjang. Persegi panjang yang panjangnya itu adalah sama dengan panjang silindernya L. Tapi lebarnya berapa? Lebarnya sama dengan keliling dari si lingkarannya, Oke. iya nggak? Hmm. Berarti kalau jari-jarinya A, lebar ini adalah kelilingnya, yaitu 2pi dikali A. Kayak gitu. Ya dah, luas itu kan panjang kali lebar kan ya. Berarti tinggal 2pi A dikali sama L. Kayak gitu. Nah ini adalah rapat muatan di permukaan silinder yang dalam. Gitu ya. Nah kalau di silinder yang luar, silinder yang kecil, apa yang cuma kulit konduktornya aja, nah ini udah jelas, dia kan cuma kulit aja ya. Jadi otomatis pasti rapat muatannya cuma ada di bagian selimut, selimut dari si silinder yang gede ini aja. Gak ada yang masuk ke bagian tutupnya karena nanti pada dasarnya emang nggak punya tutup, sama nggak punya alas gitu ya. Berarti untuk konduktor yang gede sigma B gitu ya, itu rapat muatannya adalah total muatan dia QB dibagi sama AB gitu ya. AB itu adalah luas permukaan dia. Berarti QB itu kan besar muatan adalah minus Q. Berarti minus Q dibagi sama 2pi gitu ya, dikali A, sorry, 2pi dikali B dikali L karena jari-jarinya adalah B nih, kalau untuk yang konduktor yang gede kayak gitu. Nah ini rapat muatannya. Oke, sampai sini aman. Aman, Kak. Oke. Nah terus kalau soal yang B-nya, sekarang kita diminta mencari medan listriknya, sorry. Medan listriknya pada jarak radial R dari si sumbu silinder menggunakan hukum Gauss. Untuk setiap daerah berarti setiap daerah itu di mana di dalam konduktor pejalnya, di antaranya sama yang di bagian paling luarnya ini. Kayak gitu. Nah, kan medan listriknya arahnya radial, arah radial doang ya. Karena tadi, karena asumsi yang digunakan bahwa si panjang silinder itu jauh lebih besar daripada jari-jarinya. Jadi kalau kita gambarkan medan listriknya itu dia cuma gini aja. Arahnya itu radial keluar kayak gini. Gitu. Kalau dilihat dari samping berarti gini, radial keluar. Kayak gitu ya. Jadi menyebar ke segala arah, muterin si silindernya. Atau kalau kita lihat dari tampak depan silindernya, kita lihat dari sudut pandangnya, kita ngeliatnya dari sini ya. Ini mata kita nih. Kita ngeliatnya dari sini. Ini kan kita ngeliat bahwa si silinder itu kayak ada dua lingkaran gini kan, tutupnya. Ini tutup dari silinder yang kecil, terus ini adalah kulit dari silinder yang gedenya, gitu, yang jari-jarinya B. Nah, medan listriknya arahnya radial, berarti arahnya adalah keluar menjauhi pusat dari silinder kayak gini, menyebar ke segala arah. Gitu ya. Ini arah dari medan listriknya. Eh, kayak gitu. Nah, buat nyari besar dari medan listrik, kita tinggal terapkan hukum Gauss. Oke. Karena bendanya ini bentuknya adalah silinder, maka permukaan Gauss yang kita gunakan itu adalah silinder juga, ya nggak? Karena simetrinya harus kita samain, biar enak hitungnya. Nah, berarti kalau di silinder yang kecil, yang jari-jarinya A tadi, ya, itu kita bikin permukaan Gaussnya adalah silinder yang lebih kecil lagi. Yang jari-jarinya adalah R kecil, gitu, yang letaknya itu ada di dalam silinder kecil. Ya. Oke. Nah, oh iya. Oh, tapi dua-duanya konduktor ya, sorry. Oh, kalau konduktor berarti ya otomatis kita langsung dapat nih medan medan listriknya ya. Di jarak R lebih kecil dari A. Maksudnya di dalam silinder yang konduktor ini, itu medan listriknya berapa kalau di konduktor? No. Nol ya. Oke. Otomatis. Jadi meskipun dia ada ketebalannya gitu, silindernya itu pejal, pejal itu maksudnya tebel ya, berisi gitu. Dalamnya nggak kopong. Tetap aja medan listrik di dalam itu bakal jadi nol, karena dia ini merupakan konduktor, kayak gitu ya.
Kalau misalkan dia isolator, baru dia medan listriknya ada. Dan cara nyarinya adalah kita bikin permukaan Gauss yang lebih kecil kayak gini, yang jari-jarinya R. Lalu kita terapkan hukum hukum Gauss di dalam. Berarti kita cari key and close yang ada di dalam sini. Oke. Nah ini untuk daerah yang paling dalam, di dalam silinder konduktornya. Nah sekarang di daerah di antara, antara itu adalah di tengah-tengah. Jadi kan ini silinder yang kecil, ya, silinder yang kecil, jari-jarinya A, terus dibungkus sama silinder yang kulit doang kan ya. Silinder yang kulit, jari-jarinya B. Nah, kan di sini masih ada daerah kopong kan ya, antara si silinder pejal sama kulitnya. Nah, kita pengen cari nih medan listrik di daerah sini. Gitu. Maka kita buat permukaan Gaussnya bentuknya adalah silinder juga. Tapi jari-jarinya itu R kecil, yang mana nilai R kecilnya itu lebih kecil dari B, tapi lebih lebih besar daripada A. Jadi di antara yang apa silinder pejalnya sama sama kulit silinder yang B-nya. Kayak gitu. Nah, ini adalah si permukaan Gaussnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tampak dari apa dari tutupnya gitu ya. Si permukaan Gaussnya itu adalah yang ini. Permukaan Gaussnya adalah ini. Yang apa? Yang lingkaran warna kuning itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang tutupnya. Jadi dia punya jari-jari sebesar R. Nah, berarti sekarang tinggal kita terapkan aja hukum Gauss di sana. Kita cari dulu key and close-nya. Key and close itu adalah total muatan yang dilingkupi oleh si silinder yang warna kuning ini. Nah, silinder yang warna kuning ini kan di dalamnya, di dalamnya itu cuma ada silinder yang pejal doang, ya nggak? Dan seluruh muatannya, seluruh bagian dari silinder yang pejal tuh ada di dalam dia semua. Ada di dalam silinder yang kuning. Artinya, muatan yang dilingkupi oleh si permukaan Gauss warna kuning ini, itu adalah sama dengan muatan dari silinder yang pejal atau Ki A. Yang mana besar muatannya dari silinder yang pejal tadi kan adalah plus Ki. Ya. Kayak gitu. Jadi Ki and close-nya adalah plus Ki aja. Nah, terus habis itu sekarang kita cari fluxnya, yaitu integral E dot dA. Nah, ingat silinder dia punya berapa permukaan? Ada tiga kan ya? Tutup, alas, sama selimut. Berarti integral E dot dA-nya ini bisa kita pecah. Jadi ada integral E dA untuk bagian tutup, ditambah integral E dA untuk bagian alas, gitu ya. Ditambah integral E dot dA untuk bagian selimut. Gitu. Nah, kira-kira kalau di sini yang nol tuh mana? Tutup, alas, atau selimutnya? Integral yang mana? Bagian Yang tutupnya ya. tutup dulu kan Kak? Iya. Sama alasnya juga. Jangan lupa. Jadi yang nggak yang nol itu adalah bagian tutup sama bagian alas. Ini sama ini. Kenapa? Karena medan listriknya kan nggak ada yang nembus dia. Medan listriknya kan arahnya radial semua kan, tegak lurus kayak gitu. Berarti nggak ada medan listrik yang arahnya itu tegak lurus menembus tutupnya kayak gini, atau menembus alasnya ke belakang itu nggak ada. Nah ini nggak ada ya. Jadi satu-satunya medan listrik yang menembus permukaan itu adalah yang di bagian selimut. Jadinya integral E dot dA-nya atau fluxnya ini itu bisa kita hitung menggunakan E dikali dengan luas selimut dari si silinder Gauss-nya. Berarti silinder yang warna biru ini. Ya. Kan jari-jari silinder Gauss itu adalah R. Berarti luas permukaannya itu adalah 2πr dikali sama panjang dari silinder ini, L. Ya. Luas selimutnya. Kayak gitu. Nah tadi kan Key and Close kita udah hitung ini. Terus integral E dot D-nya kita udah dapat. Ya udah tinggal kita gabung di hukum Gauss. Yaitu integral E dot dA itu sama dengan Key and Close dibagi sama epsilon. Berarti E dikali 2πr dikali L sama dengan ya, Q and close itu adalah plus Q gitu. Plus Q dibagi epsilon naught. Jadi nanti dapat medan listriknya untuk di daerah dalam silinder, di daerah antara silinder pejal sama kulit kulit silinder tipisnya,
itu adalah Q dibagi 2 pi epsilon 0 L dikali R. Kayak gitu. Nah, ini tapi cuma berlaku untuk R lebih lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Di antara gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum. Aman, Kak. Aman. Sip. Nah, terus kalau di daerah paling luar gimana? Daerah paling luar itu adalah R lebih besar dari B. Jadi ini silinder kecilnya, ini silinder besarnya. Nah, kita bikin bola Gauss apa? Bukan bola Gauss. Silinder Gaussnya itu adalah yang paling besar ini. Ini jari-jarinya R kecil lebih besar dari B. Ya gitu. Nah, ini untuk daerah yang paling besar, otomatis nanti medan listriknya tuh bakal nilainya jadi nol. Tahu nggak kenapa? Karena Q enclosed-nya, kalau kita hitung, Q enclosed itu kan adalah sama aja si silinder yang paling gede ini, yang warna biru ini. Dia kan membungkus silinder yang pejal, yang kecil gitu ya, sama silinder yang kulit yang besar. Berarti Q enclosed sama aja penjumlahan dari kedua muatan yang ada di dalamnya semua, yaitu QA ditambah sama QB. Nah, muatan silinder yang kecil atau QA itu kan tadi adalah plus Q. Sementara muatan dari silinder yang gede tadi apa? Minus Q kan ya? Minus Q. Jadi kalau kita jumlahin totalnya itu sama dengan nol. Kalau Q enclosed sama dengan nol, maka kalau kita masukin hukum Gauss integral E dot dA, ini kan sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol ya, tapi Q enclosed nol berarti sama dengan nol. Hasil apa integralnya? Kalau integralnya nol, maka medan listriknya juga nanti bakal jadi nol. Kayak gitu. Jadi medan listriknya tuh cuma benar-benar adanya tuh di daerah tengah-tengah sini aja. Di bagian dalam nggak ada, di bagian luar juga nggak ada. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Nah, terus yang B-nya. Itu yang B ya tadi, sorry. Yang C-nya, gambarkan kurva besar medan listrik terhadap jarak radial dari sumbu silindernya. Berarti kita gambarin kurva medan listrik terhadap jari-jari silinder. Kalau digambar, berarti ini medan listriknya besarnya. Nah, ini adalah R-nya. Nah, tadi kan jari-jari silindernya ada dua ya. Yaitu A, itu untuk jari-jari silinder yang kecil, yang kejam, sama B, untuk silinder yang besar. Nah, tadi kan untuk daerah dalam itu adalah berarti R-nya dari 0 sampai A. Dari 0 sampai A kan tadi medan listrik kan 0. Berarti kalau kita gambar ya gini aja di 0. Kita garisin di 0. Terus untuk daerah antara A sama B, tadi medan listriknya itu adalah yang ini. Kalau kita lihat, ini si medan listriknya itu, yang Q-nya itu kan konstanta. Terus 2pi epsilon 0 sama L-nya ini juga konstanta. Ya. Berarti sama aja kayak medan listriknya itu adalah suatu konstanta dikalikan dengan 1/R. Gitu. Yang berubah-berubah, yang merupakan variabel yang bisa berubah-berubah nilai kan cuma R doang. Ya. Jadi dia merupakan fungsi dari 1/R. Oke. Nah, kalau ada fungsi 1/R atau R pangkat min 1 gitu ya. Bentuk fungsinya itu adalah, tahu nggak gimana? Bentuk fungsinya itu adalah dia melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah kayak gini. Nah, ini adalah fungsi 1/R. Dari A sampai B. Nah, ini batas atasnya, posisi di koordinat atasnya ini adalah ketika R sama dengan A. Ketika R sama dengan A, kita masukin aja nih ke persamaan E-nya. Kan nanti kita dapat E-nya itu adalah Q dibagi 2pi epsilon 0L dikali 1/A ya. Jadi, nah ini adalah medan listrik ketika R-nya sama dengan A. Bukan sama dengan A sih. Kalau R sama dengan A itu masih 0. Tapi agak maju sedikit dari A. Nah ini Q dibagi 2pi epsilon 0 dikali L dikali A. Kayak gitu. Bukan disama dengan A ya, tapi lebih lebih besar sedikit dari A. Nah ini besar segini. Karena kalau di R sama dengan A dia kan masih tidak masih nyentuh bagian dari konduktor yang dalamnya kan ya. Pas banget di kulitnya gitu, di kulit dari si konduktor yang si silinder yang di dalam itu, silinder yang kecil. Artinya dia masih bagian konduktor, jadi medannya masih nol gitu. Tapi kalau agak maju sedikit dari A, maka medan listrik adalah ini.
Terus ketika R-nya itu menuju B atau agak dekat sama sama kulit konduktor yang luarnya di sini, ya, di bagian-bagian sini, tapi belum menyentuh kulitnya, jadi baru dekat banget gitu ya. Maka medan listriknya itu adalah Q dibagi 2 pi epsilon 0 L dikali B. Gitu. Jadi ntar di grafiknya itu yang bagian bawah, yang bawahnya itu adalah I dibagi 2 pi epsilon 0 L dikali B. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, itu untuk daerah yang tengahnya. Lalu untuk daerah R lebih besar dari B kan tadi medan listrik kan 0 lagi ya. Berarti kita gambar datar lagi aja di bawah. Kayak gini. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Buat ngegambar grafiknya. Jadi tinggal kita lihat dari fungsi medan listrik yang kita dapat aja. Apakah dia fungsi R, fungsi 1/R, atau fungsi 1/R kuadrat. Kalau misalkan 1/R², ntar grafiknya kayak gimana, Kak? Mirip kayak gini, cuma dia lebih tajam turunnya. Jadi kayak misalkan kalau kamu punya 1/R itu turunnya kayak gini, kemiringannya maksudnya kayak tingkat kelandaiannya kayak gini. Ini 1/R. Kalau 1/R kuadrat dia lebih tajam turunnya kayak gini. Nah, gitu. Jadi sama-sama melengkung, cuma lebih apa ya, lebih curam aja turunnya. Kalau yang 1/R itu lebih landai. Kalau 1/R pangkat 3 gimana? Lebih tajam lagi. Gitu. Lebih cepat lagi dia turun. Ini 1/R pangkat 3. Kalau 1/R pangkat 100, nah itu hampir kayak vertikal ke bawah gini. Jadi makin besar pangkat pembaginya, turunnya dia makin cepat. Oke. Habis ini ada pertanyaan lagi? Belum ada, Kak. Oke, aman ya. Oke, nah itu soal nomor satu. Nah sekarang kita lanjut ke nomor dua. Nah yang nomor dua itu ini terkait dengan eh, muatan titik ya. Kan kalau tadi yang nomor satu itu kita muatannya muatan kontinu bentuknya silinder. Kalau ini terkait dengan muatan titik. Nah jadi kalau kita lihat, nah kita punya sistem muatan titik yang terdiri atas 3 buah muatan. Terus dia koordinatnya terletak di bidang XY, yang mana Q satunya itu terletak di posisi 4,3. Jadi kalau kita gambar di sini, misalkan ini X, ini Y gitu ya. Q satu itu di 4,3 berarti misal ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 di sini ya. Ini Q satu. Terus dia muatannya negatif, -1 mikrokulom gitu ya. Habis itu Q2 terletak di posisi 4,0. Berarti Q2 di sini. Dan dia muatannya positif, yaitu besarnya adalah 9 mikrokulom ya. Nah, terus muatan 3 dia letaknya di 0,3 berarti di sini. Nah, ini Q3. Dan dia besarnya juga positif, yaitu 2 mikrokulom. Nah, terus ditanya berapa gaya kulom yang dialami oleh muatan Q1. Tentukanlah gaya kulom ya. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu. Nggak ada kata besarnya kan ya. Bukan tentukanlah besar gaya kulom, tapi tentukanlah gaya kulom. Artinya, yang kita cari adalah vektor gayanya. Jadi masih ada IJK-nya gitu. Oke. Nah, berarti eh, gaya kulom yang terjadi di muatan Q1 itu kan terjadi akibat Q1 sama Q2 bakal saling tarik menarik atau tolak menolak. Kira-kira. Tarik-menarik. Tarik menarik ya, karena dia Q1 negatif. Jadi ntar Q1 itu bakal ketarik ke arah Q2 dengan gaya F12 gitu ya. Terus Q1 sama Q3 juga bakal tarik menarik kan ya. Karena Q3 positif juga dengan gaya F13. Jadi gaya total yang bekerja pada muatan satu itu adalah F12 vektornya ditambah sama F13.
Nah, sekarang kita cari nih vektor masing-masing. Nah, F12 itu kan bisa kita tulis kayak gini ya, sebagai K Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat dikali R12 topi gitu ya. Atau bisa juga K Q1 Q2 dibagi R12 pangkat 3 dikali R12 vektor posisinya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat R12 itu adalah vektor posisi dari muatan satu menuju ke muatan 2. Oke. Sorry. Dari muatan satu menuju ke muatan 2. Ya, sorry, R12 itu dari muatan 2 ke muatan satu. Jadi posisi akhirnya itu ada di muatan satu. Nah, R12 itu berarti bisa kita tulis sebagai R1 dikurangin sama R2. Gitu. Jadi posisi akhir dikurangin sama posisi awal. Nah, vektor R1 itu kan ini. R1 itu bisa kita tulis sebagai ini kan. R1 itu adalah X1I ditambah Y1J. X1 itu posisi di sumbu X-nya untuk koordinat sumbu X dari muatan satu. Berarti berapa tadi? 4 ya. Kan tadi muatan satu terletak di X sama dengan 4 terus Y-nya sama dengan 3. Berarti vektor posisi R1 itu bisa kita tulis sebagai 4I ditambah 3J kayak gini. Terus kalau R2 itu kan tadi posisinya ada di 4,0 ya nggak? Berarti vektor posisinya bisa kita tulis sebagai 4I ditambah 0 ya, kayak gitu. Atau 4I aja. Terus kalau untuk muatan 3 vektor posisinya itu ada di 0,3 kan ya. Berarti bisa kita tulis sebagai 3J aja. Kayak gitu. Nah, berarti R12 itu posisi akhirnya ada di muatan satu, posisi awalnya ada di muatan 2. Nah, ini bisa kita tulis sebagai R1 dikurangin R2. Jadi 4I plus 3J dikurangin sama R2 dikurangin sama 4I. Berarti hasilnya kan adalah minus 3J kan. Sorry. Hasilnya adalah plus 3J. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah vektor R12. Vektor posisinya gitu ya. Nah, berapa panjang dari vektor posisi R12? Nah, berarti panjang dari vektor posisi R12 atau R12 doang gitu ya. Itu adalah berapa nih panjangnya? Kan dia cuma arah sumbu. Kenapa? Akar tiga bukan? Akar 3 atau 3? Tiga. 3 ya. Kan dikuadratin dulu baru diakar. Iya. Berarti 3 kuadrat diakar ya. Berarti jadinya 3 lagi. Hmm. Oke. Nah, ini untuk R12. Sekarang R13. R13 berarti vektornya gimana? Berarti R1 dikurangin R3. Nah, berarti R13 itu adalah R1-nya itu kan 4I ditambah 3J. Dikurangin sama 3, bentar. Dikurangin sama 3J ya. Ini. Berarti tinggal sisa 4I doang kan ya. Ini adalah vektor R13. Nah, panjangnya dari R13 itu adalah 4 aja kan ya. Panjang dari vektor R13 itu jadinya tinggal 4 meter bang. Gitu. Oke, jadi 4 kuadrat diakar, jadi 4. Nah, kita udah dapat nih vektor posisinya sama panjangnya. Berarti kita bisa ngitung F12 sama F13. Nah, F12 gitu. Itu kan adalah K Q1 Q2 dibagi R12 pangkat 3 dikali vektor posisi R12 begini ya. Berarti kalau kita masukin angkanya, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi berapa? Yang satunya min satu kak. Min 1. Nah, Pangkat 6. Min 6. berarti min 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita masukin angka minusnya. Kenapa? Karena di sini aku makainya langsung pakai notasi vektor. Gitu. Jadi ini min 1 kali 10 pangkat min 6. Terus Q2-nya tadi berapa? 9 dikali 10 pangkat min 6. 9 kali 10 pangkat min 6.
dibagi sama R12 panjangnya itu adalah 3 ya, berarti 3 pangkat 3 dikali vektor R12. R12 vektor tadi kan 3J ya, berarti dikali 3J. Oke. Jadi udah langsung ada IJK-nya belakangnya. Makanya plus minus dari vektornya itu masuk. Kayak gitu. Plus minus dari muatannya itu masuk. Oke. Nah berarti nanti ini dapat F12-nya jadi berapa? Kira-kira 9 dibagi 9 dikali 3 27. 3 pangkat 3 27 kan ya? 27 dibagi 27 habis. Oke. Nah, terus ini 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Berarti 10 pangkat min 12. Dikali 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat min 3 ya. Terus minus 1 kali 9 berarti jadi minus 9 kali 10 pangkat min 3. Arahnya ke J, satuannya Newton. Gitu. Nah, ini F12. Nah, kalau kita lihat arah ke J itu kan, kalau J yang positif itu kan arahnya ke atas kan ya. Ke sumbu yang positif itu ke atas. Tapi ini ada minusnya. Kalau kita lihat di diagram vektornya, ini arah dari gayanya itu adalah ke bawah karena si Q1 sama Q2 tarik menarik. Berarti adalah ke minus J ya kan. Nah, jadi udah cocok nih di gambarnya itu apa Q1 sama Q2 tarik menarik. Jadi nanti Q1-nya bakal kena gayanya ke bawah. Terus F12-nya kita dapatnya di sini vektornya adalah minus bla 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 dikali J. Gitu. Jadi benar arahnya adalah ke sumbu Y negatif. Kayak gitu ya. Cara nyocokin. Nah, terus sekarang F13. F13 caranya sama berarti K I1 Q3 dibagi R13 pangkat 3 dikali R13 vektor posisinya gitu. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu minus 1 kali 10 pangkat 6. Min 6 ya, sorry. Q2-nya tuh berapa tadi? Q3-nya tadi? 2 dikali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi sama R13-nya panjangnya tadi 4 ya. 4 pangkat 3 dikali 4, 4I. Kayak gitu. Nah, ini kalau disederhanain, dia bakal jadi, wah angkanya nggak bagus sih. 4 dibagi 4 itu kan jadi 4 kuadrat. Terus 2 dibagi 16. Jadi 1/8 ya. Jadi ini minus 9/8 kali 10 pangkat min 3 arahnya ke I satuannya Newton kayak gitu. Nah kan di arahnya minus I berarti ke kiri kan ya. Tadi kita gambar diagram vektornya juga ke kiri karena 1 sama 3 dia saling tarik menarik. Nah berarti gaya totalnya tinggal kita jumlahin aja. Yaitu kan F12 ditambah F13. Berarti minus 9 kali 10 pangkat min 3 J dikurangin 9/8 kali 10 pangkat min 3 I satuannya Newton. Atau kalau disederhanain F1 itu adalah 10 pangkat min 3 dikeluarin sama minusnya. Berarti minus 10 pangkat min 3 dikali 9/8I plus 9J. Oh, 9-nya bisa keluar juga ya. Sorry. Minus 9 kali 10 pangkat min 3 dikali 1/8I plus J. Kayak gini. Newton. Nah, ini adalah gaya, gaya listrik yang bekerja pada si muatan Q1 tadi. Oke, sampai sini aman? Aman, Kak. Nah, terus kalau yang nomor B-nya, hitunglah potensial listrik yang tersimpan pada sistem, sorry, energi ya, bukan potensial dong, tapi energi potensial listrik yang tersimpan pada sistem muatan tersebut. Nah, ingat, kalau kita punya sistem muatan titik yang ada lebih dari dua muatan, energi potensialnya gimana? Dijumlahin. Dijumlahin, tapi semua semua sukunya ada. Tandanya mas. Ya, tandanya masuk juga benar. Berarti energi potensial sistem, kalau misalkan kita punya sistem tiga muatan itu adalah I12, sorry, U12. U12 itu energi potensial antara muatan satu sama muatan dua ditambah U13 ini energi potensial antara muatan satu sama muatan 3 ditambah sama U23. Nah, ini energi potensial antara muatan 2 sama muatan 3. Jadi per pasangan muatan itu punya energi. Kayak gitu ya.
Nah, berarti gimana? Energi potensial U12 kan itu adalah K, Q1, Q2 dibagi R12 aja kan ya. Ya nggak? Bukan pangkat 2, pangkat 1 ya. Jangan lupa. Di energi. Terus kalau U13 berarti K, Q1, Q3 dibagi R13. Terus kalau ada, kalau terus U23 itu K, Q2, Q3 dibagi R23. Kayak gitu. Nah ingat, ini tanda positif negatifnya masuk. Karena kalau energi potensialnya negatif, itu artinya muatannya bakal saling tarik menarik. Ya contoh K, Q1, Q2 per R12 ini nilainya negatif nih, yang ininya doang, suku yang ini. Artinya muatan satu sama muatan dua itu bakal tarik menarik. Karena ini kan energi potensial antara muatan satu dan dua. Tapi kalau misalkan K, Q1, Q3 per R13-nya ini positif, berarti antara muatan satu sama muatan tiga dia bakal saling tolak menolak. Begitu ya. Nah tinggal kita masukin aja angkanya. Ini kayaknya dikeluarin semua aja ya kan ya. Berarti 9 kali 10 pangkat min 9. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 minus 1 kali 10 pangkat min 6. Q2 itu tadi 9 ya. Kali 10 pangkat min 6. Dibagi R12. Tadi R12 berapa? Panjangnya. R12 itu Iya, 3 ya. iya, Kak. 3. Nah terus ditambah min 1 kali 10 pangkat min 6. Dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R13 itu 4 ya. Terus ditambah Q2 itu tadi 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, R23 itu jarak dari muatan 2 ke muatan 3. Nah, ini bisa kelihatan dari angkanya pasti dia jaraknya adalah 5. Ya enggak? Triple Pythagoras soalnya. Nah, kalau kita lihat di konfigurasi muatannya tadi digambar mana nih? Gambar muatan. Oh ini ya, sorry. Ini kan muatan satu di sini, muatan dua di sini, sorry, muatan satu di sini, muatan dua di sini, muatan tiga di sini. Berarti kalau kita gambar dia kan nggak bentuk segitiga segitiga kan ya? Yang tinggi segitiganya itu 3, terus alas segitiganya itu 4, maka sisi miringnya otomatis nanti jadi 5. Kita cari pakai Pitagoras saja. Gitu. Nah, 5 ini adalah R23, jarak dari muatan 2 ke muatan 3. Kayak gitu. Nah, berarti ini tinggal kita hitung angkanya. Yang depan ini jadi negatif kan ya? Yang ini juga jadi negatif. Tapi ini positif. Artinya antara muatan satu sama muatan 2 dia tarik menarik. Antara muatan 2 sama muatan 3, sorry, muatan satu sama 3 dia tarik menarik juga. Tapi muatan 2 sama muatan 3 dia tolak menolak. Kayak gitu. Nah, berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. Ini minus 9 per 3 berarti jadi 3 ya. Minus 3. Terus ini minus 2 dibagi 4 berarti minus setengah. Ditambah 9 kali 2 18 dibagi 5 berarti 18 per 5. Dikali 10 pangkat min 12. Ini kalau disederhanakan jadi berapa? 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 9 habis kan ya? Jadi ini 9 kali 10 pangkat min 3. Terus ini minus 15 dikurangin. Min 5/10. Sorry. Gimana gimana? Aku samain sama jadi per 10. Berapa yang belakang? Plus 10 ya? Sebentar, Air. Kak. Enggak. Aku min 30/10 dikurangin 5/10. Bukan 15. Kan dikali, sorry. Dikali 10 ya? Oh ya, sorry, sorry. Aku kira dikali 15. Berarti 5 per 10, benar. Di- Ditambah, Ditambah 36 per 10 ya. Berarti. ya, Oke. Nah, berarti ini 9 kali 10 pangkat min 3. Ini minus min 35 per 10. ya, Ditambah 36 per 10.
Berarti Jadinya kan, 5/10. Sa- 1/2. eh, kok 5/10? 1/10 dong. 1/10. Kan minus Oh tiga puluh iya, lima satu minus per 5 jadi sepuluh. minus 35. Berarti 1/10. Kayak gini. Positif ya, berarti. Berarti energi potensial totalnya itu adalah 9 kali 10 pangkat minus 4 Joule. Dan dia nilainya positif. Artinya apa kalau energi potensial positif? Jadi total interaksi yang terjadi itu sebenarnya lebih dominan yang tolak menolaknya. Jadi antara muatan satu sama muatan 3 dia tarik menarik, tapi antara muatan 2 sama muatan 3 dia tolak menolak. Nah, tolak menolak itu lebih dominan. Jadi kemungkinan mereka bakal saling menjauh satu sama lain. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Kak. Hmm. Nah, berarti yang C-nya sekarang berapa energi yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q4 yang besarnya itu segini. Besarnya 6 kali 10 pangkat 6 dari tempat yang sangat jauh ke posisi 0,0. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah sekarang sama aja kayak kita mencari energi potensial dari sistem 4 muatan. Jadi kita punya 4 muatan. Itu Q3, Q4, terus ini ada Q1 gitu ya, sama Q2. Yang terpisahnya ini 4 meter, terus ini terpisahnya adalah 3 meter tadi. Ini terpisahnya adalah 4 meter juga. Sorry, benar nggak? Q1, 1/3-nya 4 meter kan ya? Ya benar. Terus Q3 sama Q4 dia terpisah sejauh 3 meter. Nah, tapi di sini kan ada 4 muatan. Berarti energi potensialnya gimana? Per dua pasangan muatan itu ada energinya. Berarti sekarang ada U12, U13, terus U14. Nah, ini jadi ada U14. Terus U23 ditambah sama U24 gitu. Karena si muatan 2 sekarang bukan berinteraksi sama muatan 3 doang juga, tapi sama 4 juga. Terus ditambah lagi sama U34 kayak gitu. Jadi lebih panjang persamaan. Nah, ini energi potensial total. U12 itu muatan satu muatan 2, 13 muatan satu sama 3, 141 satu sama 4, 23 itu 2 sama 3, 24 itu 2 sama 4, terus 34 itu 3 sama 4. Kayak gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja sendiri ya. Cara ngitungnya sama kayak di soal yang B tadi. Cuma ide kuncinya adalah makin banyak pasangan muatannya, maka ini persamaannya bakal makin panjang. Kalau misalkan ada muatan kelima, ya 5. Berarti ntar tambah lagi ada U15 ditambah U25 ditambah U35 ditambah U45 gitu. Kalau ada U6, U6 gimana ya? Ya tambah lagi. Pasangannya makin banyak, maka ini persamaannya juga makin panjang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, enggak, Kak. Gue juga nggak ada, Kak. Oke, berarti kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang nomor 3. Nah, ini tentang arus listrik. Nah, di sini kita punya rangkaian listriknya itu ada 2 loop ya. Ada 2 loop. Yang loop satu yang sebelah kiri, loop 2 itu yang sebelah kanan. Kayak gitu. Nah, terus dia nilai hambatan di masing-masing loopnya diketahui sama potensial baterainya atau tegangan baterainya diketahui. Nah, kita diminta mencari arus listrik yang melewati masing-masing hambatan. Berarti arus listrik yang lewat sini, yang di loop pertama ini, yang di sini sama yang di sini. Ada 3 arusnya. Nah, kita harus cari itu semua. Nah, berarti ini mau nggak mau kita menggunakan hukum Kirchhoff kan ya. Sama kita gambar dulu loopnya. Berarti ini E1, ini E1, terus ini adalah hambatan yang pertama R1 gitu. Terus ini baterai yang kedua E2, terus ini hambatan yang kedua R2 kayak gitu.
Nah, terus yang di loop sebelah kanan itu ada baterainya adalah R3. Oke. Nah, ini gambar loopnya. Nah, terus abis nentuin arah loop, kita langkah selanjutnya ngapain lagi? Nentuin arah I-nya. Baterai. Nentuin arah arus, dilihat dari baterainya. Benar. Baterai yang paling gede yang mana? Kalau di sini, yang E1 ya, 14 volt. Berarti kita asumsikan aja arus itu keluar dari baterai yang E1 ini. Jadi nanti ini arusnya adalah I1 yang ngalir ke atas. Kayak gini. Sampai sini, I1-nya nanti kebelah. Ada yang ke bawah, ke sini. Jadi I2 sama ada yang ke sini. Jadi I3. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti di persimpangan ini berlaku apa? Hubungan arusnya. Atau Eh, atau hukum Kirchhoff-nya. Bentuknya kayak gimana? Hukum Kirchhoff satunya. Yang kedua bukan Kak? Yang hukum Kirchhoff. I1 tambah I3 sama dengan I2. Eh, I1 I1 sama dengan I2 ditambah Tambah Hmm. I3. I3. Ingat arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk tuh siapa? Yang menuju ke dalam persimpangan ini. Kan kalau kita lihat panahnya yang menuju Oh persimpangan iya. itu I1 kan. Terus yang menjauhi persimpangan itu I2 sama I3. Kayak gitu. Jadi yang masuk I1, yang keluar adalah I2 sama I3. Oke. Itu kalau kita lihat persimpangan yang atas. Kalau kita lihat persimpangan yang bawah, yang masuk ke dalam persimpangan itu justru malah I3 sama I2. Terus yang keluar nanti bakal jadi I1. Kayak gitu. Tapi kalau kita balik hukum Kirchhoff bakal sama aja kan. Persimpangan yang bawah itu yang masuk I2 sama I3, berarti I2 tambah I3 sama dengan yang keluar adalah I1. Gitu. Jadi hasilnya bakal sama aja. Oke. Nah, ini hukum satu Kirchhoff ya. Jadi satu persamaan. Sekarang hukum dua Kirchhoff-nya berarti kita bikin dua loop. Ini loop yang pertama, ini loop yang kedua. Nah, arah loopnya gimana? Kalau dilihat sekilas ini kan arusnya dua-duanya muternya tuh searah jarum jam ya. Nah, berarti kita bikin loopnya samain aja kan. Itu searah jarum jam. Ya meskipun arah loop itu bebas. Tapi paling gampang itu adalah kita samain sama arah arus gitu. Biar positif negatifnya nggak terlalu banyak kebalik. Oke. Nah, baru sekarang kita tinjau untuk loop satu. Hukum dua Kirchhoff-nya. Nah, kalau kita tinjau hukum dua Kirchhoff-nya berarti gimana? Di loop yang pertama ini. Tegangannya ada apa aja? 1 kali R1. Ya, I satu kali satu R. kali R1. Terus I2 kali R2. Tambah kita I2 kali. ditambah I2 kali R2. Terus Di, ditambah I3 kali R3. R3. ya dong. Kan Eh, di loop yang ini aja. iya loop 1 ya kan. Hmm. Berarti I1 kali R1 karena dia lewat resistor satu. Terus dia belok ke bawah sini kan ya. Berarti I2 kali R2. Habis itu udah komponennya habis. Nggak ada lagi. Nah, sekarang kita lihat baterainya. Baterainya gimana? Tegangannya. Pas lagi jalan, muter, ketemu sama E2 kan ya. Ih, iya. Minus. Tapi ketemu kutub negatifnya berarti minus. Minus E2. Habis itu jalan lagi, ketemu sama baterai yang ini. Berarti minus juga kan ya. Minus E1 sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, jadi nanti kita dapat eh, masukin aja dulu angkanya. R1-nya itu 4, R2-nya itu 6, R3-nya itu 2. Berarti ini 4I1 tambah 6I2 gitu ya. E2-nya itu 10, E1-nya 14. Sama dengan 10 tambah 14. Atau jadinya 24 ya. Kayak gini. Nah, bisa disederhanakan kan ya. Dibagi dua semua. Kalau dibagi dua semua kan jadinya 2I1 ditambah 3I2 sama dengan 12. Nah, ini persamaan 2. Nah, sekarang kita tinjau loop 2. Loop 2 berarti gimana?
Berarti cuma I3 dikali I3 R3, kali R3, terus terus dikurangin I1. I1 kali 2. Ayo, loop 3 yang mana? Kan ini, Terus itu. jalan. Iya. Terus belok ke bawah kan ya, ketemu R3. Nah, makanya kita dapat I3 kali R3. Terus jalan ke kiri, sampai sini jangan lurus, tapi belok kita ke atas. Nih, ketemu siapa? Berarti E3 ditambah. Ketemu Ini R2, sama. R2 dulu ya. R2-nya jangan jangan dilupakan. Jadi karena di jalur ini kita tetap ketemu sama R2-nya, tetap kita hitung. Yaitu minus I2 dikali R2. Kenapa minus? Karena berlawanan Karena arah. berlawanan arah. Ya, karena kita jalannya ke atas, loopnya, tapi arusnya ke bawah. Gitu. Habis itu kita ketemu siapa? Baterai, N2 E2. Tapi Terus ketemu, tapi ketemunya apanya dulu? Kutub positif. positif, berarti plus E2. Habis itu jalan lagi ke atas, balik lagi kan ya ke titik awal. Kalau udah balik berarti tegangannya sama dengan nol. Kayak gitu. Nah, berarti ini kalau kita masukin angkanya, kan tadi R3 itu 2 ya. Berarti 2I3 dikurangin 4. Sorry, R2 tadi 6 ya. 6I2 gitu. Ditambah E2-nya itu 10 sama dengan 0. Atau kalau disederhanain nanti kita dapat eh, minus 3I2 ditambah I3 sama dengan minus 5. Kayak gitu. Atau kalau minusnya dibalik, 3I2 dikurangin I3 sama dengan 5. Gitu. Ini persamaan 3. Oke. Nah, berarti buat menyelesaikannya, kita tinggal tinjau aja kan. Kita udah punya 3 persamaan nih. I1, persamaan 1, persamaan 2, sama persamaan 3. Berarti tinggal kita substitusi eliminasi aja. Nah, misalkan persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2. Berarti I1 sama dengan I2 plus I3 ini kita masukin ke sini. Berarti kan nanti dapat 2 I2 tambah I3 ditambah 3 I2 sama dengan 12. Atau kalau disederhanain jadinya 5 I2 ditambah I3 sama dengan 12. Sorry. 5I2 ditambah 2I3 ya, sorry. Bukan I3 doang, 2I3 sama dengan 12. Nah, ini persamaan 4. Nah, persamaan 4 itu kita eliminasi sama persamaan 3. Jadi ini 3I2 dikurangin I3 sama dengan 5 ya. Kita eliminasi berarti kita kali 2 nih kedua ruasnya. Ini jadi 6I2 dikurangin 2I3 sama dengan 10. Berarti kalau kita eliminasi, kita jumlahin gitu ya. Ini bakal dapat 11I2, ini habis sama dengan 22. Berarti I2 sama dengan 2 ampere ya. Ya. Terus I2-nya ini dimasukin aja ke persamaan. Bebas nih mau dimasukin ke persamaan 3 boleh, dimasukin ke persamaan 4 boleh. Nanti kita dapat I3-nya. Misalkan aku masukin ke persamaan 3. Jadi nanti 3 dikali 2 dikurangin I3 sama dengan 5. Berarti I3-nya sama dengan 6 dikurangin I3 sama dengan 5 kan ya. Berarti sama dengan 1 ampere. Ya nggak? Ya kan ya? 6 dikurangin 5. Nah, kan I2-nya udah dapat nih 2 ampere, I3-nya 1 ampere. Nah, kita masukin ke persamaan 1. Nah, berarti dapat nanti persamaan 1, I1-nya adalah 2 ditambah 1, jadi 3 ampere. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat arusnya positif semua kan ya. Berarti tebakan kita di awal kalau arah arusnya kayak gini itu adalah benar. Kayak gitu. Oke, sampai sini aman. Aman, Kak. Oke, terus yang B-nya.
hitung beda tegangan listrik VC dikurangin VD. Oke. VC itu kan ini, titik ini. Sorry, C itu kan ini. Sementara D itu ini. Nah, berarti VC dikurangin VD, ya tinggal kita hitung aja. Kita ngitung tegangan dari atas ini ke bawah. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau VC dikurangin VD, VC dikurangin VD, itu nilainya adalah sama dengan, kayak kita ngitung untuk satu lintasan ini aja berarti. Berarti dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti gimana tegangannya? Kita cuma ketemu sama E2 sama R2 aja kan ya. Kalau kita cuma ketemu sama E2 dan R2, berarti nanti tegangannya itu adalah sama dengan minus I2R2 ditambah sama E2. Jadi tandanya dibalik. Itu kalau VC dikurangin VD. Kalau misalkan VD dikurangin VC baru pakai konvensi yang loop tadi. Berarti kan kita ketemunya kutub negatif si baterainya dulu. Kalau ketemunya kutub negatif si baterai dulu, berarti nanti tegangannya itu adalah minus E2 ditambah I2R2. Kayak gitu. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau VC dikurangi VD, maka tegangan yang paling tingginya itu adanya posisinya di atas. Kalau posisinya tegangan paling tinggi di atas, ingat yang namanya arus listrik itu kan dia bergeraknya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, ya nggak? Artinya, si tegangan baterainya ini harus positif nilainya. Kalau tegangan baterai positif, arusnya keluarnya kemana? Ke bawah sini kan? Kayak gitu. Makanya E2-nya aku kasih tanda positif, terus I2R2-nya negatif. Itu kalau VC dikurangi VD. Jadi tegangan tegangan atas dikurangi tegangan bawah. Jadi nanti harusnya benar alirannya ke bawah. Kayak gitu. Itu kalau misalkan dia antara dua titik doang. Jadi agak beda analisis sama kalau misalkan dia satu loop. Kalau misalkan VD dikurangin VC, itu artinya tegangan di bawah ini lebih besar daripada di atas. Maka nanti yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah tegangan baterai E2 dia punya tandanya negatif. Jadi nanti minus E2 dikurangi ditambah sama I2 R2. Jadi nanti arusnya itu alirannya ke atas. Kayak gitu. Karena si E2-nya nilainya negatif. Kayak gitu ya. Oke. Jadi caranya kalau misalkan kita meninjau tegangan antara dua titik, gitu, kita lihat dulu tegangan yang terbesarnya di mana posisinya. Oke. Kalau tegangan terbesarnya itu adalah di belakang baterainya, maka baterainya itu tegangannya kita kasih tanda positif. VC ini kan letaknya di atas baterai ya, di belakang kutub negatif. Makanya VC dikurangin VD itu adalah E2 itu positif, baru dikurangin sama I2 R2-nya. Karena arusnya itu mengambil energi dari si baterai. Kayak gitu ya. Kebayang nggak? Boleh kasih contoh lain nggak, Kak? Contoh lain. Misal aku tanya ini, berapa tegangan VA dikurangin VC? Nah, VA dikurangin VC, kita lihat. A itu titiknya ada di mana? Di bawah. Oh, Di bawah atau di di belakang? Di belakang. belakang Di belakangnya depan. S1 kan ya? S1. Nah, karena VA dikurangin VC, artinya tegangan di titik A ini harus lebih besar dari VC. Jadi gimana caranya supaya arusnya itu ngalirnya ke sini? Kayak gitu. Supaya arusnya bisa ngalir ke sini, maka si S1 ini kita kasih tanda positif. Di S1, terus kita lihat di sini kan ada R1 kan ya? R1 itu kita kasih tanda negatif. Jadi minus I1 R1. Karena nanti R1-nya itu bakal mengambil tegangan dari si baterainya. Supaya bisa ngalir dari A ke C. Kayak gitu. Contoh lagi misal mana ya? Contoh lagi misal ini. V, VB dikurangin VE. Nah, ayo gimana nih? Nah, ini bisa lewat dua jalur ya. VB dikurangin VE. Kamu bisa lewat jalur ini, jalur yang atas. Jadi dari B ke sini, ke F dulu terus ke bawah. Berarti nanti ketemunya R1 sama R3.
atau bisa lewat sini dari B ke E. Nah, itu nilai nilai tegangannya bakal sama. Kalau kamu lewat jalur yang dari B ke E, sorry, dari B terus ke A terus ke E, ingatkan dia VB dikurangin VE. Berarti tegangan di titik B itu harus lebih besar daripada tegangan di titik E. Tapi B-nya itu ada di mana? Di belakang atau di depan baterai? Titik B. Di, Di dep- di depan ya. di depan. Karena kan kutub positif baterainya adanya di sini. Oke. Jadi kita harus ngebalik arah arus dari baterainya. Oke. Kan baterai itu mengeluarkan arus dari kutub positifnya ke depan sini kan. Sementara kita pengen arusnya itu ngalirnya dari B ke E buat ngitung tegangan antara VBE. Makanya nanti tegangan dari si baterai pertamanya ini kita balik tandanya jadi minus minus S1 kayak gitu. Itu kalau kita lewat jalur yang ini. Oke. Nah, kalau kita lewat jalur yang ini gimana? Tegangannya juga harus minus karena kalau lihat VBE kan tegangan negatif. Maka kalau lewat jalur yang atas tegangannya tandanya harus negatif juga. Berarti minus I1R1 dikurangin I3R3 kayak gitu. Tapi kalau dihitung nilainya pasti bakal sama meskipun jalurnya beda. Sampai sini kebayang nggak? Udah Kak, udah lebih kebayang. Oke, sip. Nah, terus oke kita lanjut lagi. Tadi sampai yang B ya. Berarti sekarang yang C. Yang C itu apabila S1 diganti dengan sebuah kapasitor. Tentukan besar dan arah arus listrik yang mengalir pada R2 dan R3 ketika kapasitor sudah terisi penuh. Nah, jadi ini baterai satunya kita copot. Nah, kita copot, kita ganti sama kapasitor. Ini kalau aku gambar ulang, nah ini aku copot, aku ganti sama kapasitor. Si port C. Nih, kapasitansinya itu di soal adalah, oh belum dikasih tahu ya. Jadi dikasih tahu ya baru kalau penuh aja. Nah, kalau misalkan kapasitornya penuh, ingat ide kuncinya gimana? Mat? Dia bakal ngapain? Si kapasitor itu bakal Aliran. memutus aliran, benar. Jadi nanti nggak ada arus lagi di lewat sini. Kalau misalkan dia penuh. Jadi kalau kita gambar ulang arah arusnya, ya, dia cuma lewat di loop yang kedua ini aja. Jadi cuma ada satu arus kan, yang muter di sekitar sini, gitu. Arus yang lewat ke sini itu udah nggak ada lagi. Meskipun ada persimpangan, ya. Jadi pas di persimpangan ini dia udah nggak bisa lewat lagi, udah nggak bisa ke sini karena udah macet jalurnya, di blok sama si kapasitornya. Berarti nanti dia belok ke atas, ya gitu. Nah, berarti arus listrik yang lewat R2 sama R3 itu bisa kita cari straight forward aja ya pakai hukum hukum satu Kirchhoff hukum dua Kirchhoff di loop ini. Nah, berarti tapi arah arusnya jadi kebalik sekarang. Arah arusnya itu jadi ngikutin baterainya berarti kutub positif baterai kan ini. Ketika dia keluar ke bawah kayak gini, terus dia muternya adalah jadi berlawanan jarum jam gitu. Nah, misalkan loopnya arahnya nggak aku ubah. Jadi loopnya itu arahnya tetap berlawan searah jarum jam kayak gini. Tapi arusnya berlawanan jarum jam. Nah, berarti hukum dua Kirchhoffnya gimana? kita kita coba muter dari sini lagi berarti jalan ke kanan terus ke bawah ketemu sama R3 tegangan R3-nya berarti gimana Negatif. jadi negatif ya Bisa. minus IR3 terus jalan lagi ketemu R2 berarti minus Minus IR R2. terus ketemu baterai berarti plus R2. bentar, bentar. Kenapa ini
Baik. Dia nggak mau keluar gitu tintanya. Nah, sorry. Plus E2 ya gitu. Sama dengan oke. Nah, berarti dari sini langsung dapat kan ya I-nya. I-nya itu adalah sama dengan eh, E2 dibagi sama R2 plus R3. E2-nya ada berapa? 10 ya? Kalau nggak salah. Berarti 10 dibagi R2-nya itu tadi. Lupa aku berapa? R2-nya 6. 6 ya. R3-nya 2. Berarti 10 dibagi 6 plus 2. Atau 10 per 8. Atau 5 per 4 ampere. Kayak gitu. Nah, ini adalah arus yang lewat di resistor R2 sama R3 ketika si kapasitornya penuh. Oke. Nah, terus kalau yang soal C-nya, terkait soal C, soal yang D-nya, sorry. Terkait soal C, maksudnya ketika kapasitornya penuh tadi, berapa besar muatan yang tersimpan di kapasitor? Jika nilai kapasitansinya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, ini berarti gimana? Nah, di soal yang D, nilai kapasitansi itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, berapa nih muatan yang tersimpan di dia? Muatan yang tersimpan kan bisa kita cari pakai Q sama dengan V kali C aja kan? Ya nggak? Nah, berarti kita harus cari tahu dulu VC-nya ini berapa, tegangan di kapasitor ini. Nah, kalau kita lihat, si kapasitornya itu dia gimana? Tegangannya kira-kira. Sama kayak tegangan siapa? Baterai bukan enggak? Baterai atau lintasannya nih, kira-kira. Nah, kalau kita lihat, apa sih namanya jalur yang ada di sini? Jalur yang ini, itu kan dia terpasang secara seri ya. Sorry, secara paralel paralel dengan jalur yang ini, ya nggak? Kalau kita gambar ulang, dia jadi kayak gini. Misalkan ini R1, terus ini kapasitornya C, terus ini adalah baterainya, terus ini resistor lagi R2 gitu. Terus ini yang kanan itu adalah R3. Dia cuma ada satu baterai. Berarti jalur yang ini sama jalur yang ini dia saling paralel satu sama lain. Ya kan ya? Karena arus yang sumbernya itu kan keluar dari tengah sini. Tapi pas sampai di persimpangan arusnya kebagi dua, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Yang mana arus yang ke kiri sama arus yang ke kanan itu dia sumbernya sama-sama dari si baterai. Jadi dua jalur yang arusnya berbeda tapi masih satu 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 induk gitu ya. Oke. Nah, berarti V-nya bakal sama dong, Kak. ya benar. Berarti tapi tegangan total semuanya, ya, tegangan total yang ada di jalur ini sama tegangan total yang ada di sini itu bakal sama kayak gitu. Oke. Nah, tegangan total di sini berapa? Berarti ya kita hitung aja sama kayak tadi. Kan tadi kita ada ini titik C sama titik D gitu kan. Maka tegangan total antara titik C sama D itu VC VC min VD gitu ya, itu bakal sama dengan tegangan pada si kapasitor. Sebenarnya tegangan kapasitor ditambah sama tegangan si resistornya ya. VC tambah VR1. Cuma yang jadi masalah kan nggak ada arus yang lewat R1 jadi ya kita abaikan aja tegangan di resistor. Jadi jadi sorry, ini kok jadi C juga. Tegangan kapasitor ditambah sama tegangan di R1. Nah, cuma ini diabaikan aja di R1. Karena udah nggak ada arus yang lewat dia kan tegangan di resistor itu adalah I kali R kan ya. Tapi nggak ada I yang lewat dia jadi abaikan aja. Jadi VCD itu murni sama tegangan kapasitor. Tapi VCD-nya ini bukan VCD yang tadi kita pakai di soal yang B, tapi VCD yang baru.
ketika dia udah tunak. Berarti V kapasitor itu sama dengan VCD ketika udah tunak, yaitu sama dengan minus E2 ditambah sama, kebalik, bukan minus E2, E2 dikurangi sama IR2, kayak gitu. I-nya nih kita pakai I yang baru, yang tadi udah kita dapat, yang nilainya adalah 5/4 ampere, kayak gitu. Oke. Nah, berarti Q-nya itu adalah E2 dikurangin I dikali R2 dikali sama, apa? Dikali 10 sama, sama 6. dikali apa? Aku eh dapatnya 10 min 30/4 dikali 2 kali 10⁻⁻6. 2 kali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, ini berapa kali sederhana ya? Jadi 20 dikurangin 30/2 itu kan ya? Kali 10 pangkat min 6. 20 dikurangi 30/2 berapa? 5 ya? Iya nggak? Kan 20 kurang Enggak. 15. 5 kali 10⁻⁻6. Ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kulon. Atau 5 mikro kulon. Nah, ini adalah muatan yang tersimpan di kapasitor itu. Kayak gitu. Oke? Oke, Kak. Kak, aku mau nanya, Yang kenapa mana? yang di kapasitornya baterainya positif? Atau sama kayak yang tadi bilang? Alasannya sama kayak tadi. Kan di kapasitor itu sama aja kayak tegangan VC di min VD tadi. Kan tadi harusnya gimana? Ngalir. Kalau VC min VD harus ke bawah kan? Terus titik C itu letaknya ada di belakang baterai. Maka ya si baterainya itu tegangannya harus positif supaya aliran arusnya itu tetap ke bawah. Gitu. Makanya tegangan baterai dikurangin sama tegangan resistor. Jadi alasannya sama kayak di soal yang tadi mah, yang B gitu ya. Tapi besar arusnya aja yang berbeda. Kita pakai sekarang arusnya itu adalah arus ketika dia udah tunak atau udah penuh kapasitornya. Kebayang? Kebayang, kebayang. Oke. Nah, terus Kak, sorry, aku mau mastiin. Tadi tuh IR-nya tuh negatif karena biar E2-nya tuh tegangannya lebih tinggi biar dia ngalir ke bawah ya, Kak. ya benar gitu. Itu kalau jadi kalau kita nganalisis nggak, bukan satu loop, itu cuma dari titik mana ke titik mana, kita harus lihat arah arus aslinya. Itu yang bikin rumit. Supaya kita bisa nentuin mana yang positif, mana yang negatif. Baterai itu kan penyebab arus, jadi tegangan baterai harus positif kalau arusnya itu searah sama baterai. Gitu ya. Ada lagi? Udah, Kak. Oke. Nah, berarti sekarang nomor yang 4. Nah, nomor 4 ini dia tentang tentang medan magnet ya. Jadi kita punya dua kawat, kawat berarus, ada I1 itu sama I2. Nah, terus kita diminta, ya dikasih tahu konfigurasinya ya. Jadi I1-nya itu arahnya ke atas, terus panjangnya tangga, I2-nya juga tangga. Mereka terpisah sejauh A. Nah, terus ada titik P. Titik P itu letaknya di tengah-tengah antara I1 sama I2. Jadi di A per 2 dia. Nah, kita diminta cari medan magnet yang ditimbulkan oleh arus pertama ini akibat pada titik P. Oke. Menggunakan hukum Ampere. Ya berarti kalau pakai hukum Ampere tinggal ini aja kan ya. Integral B dot ds gitu ya. Sama dengan mu 0 dikali I n close. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kita bikin lintasan tertutupnya. Kalau pakai aturan tangan kanan berarti gimana? Kalau kawat lurus yang panjangnya tabri nggak? Di, Jempolnya harus.
Jempolnya arus kan ya. Berarti jempol kita ke atas. Oke. Coba arahin jempol kamu ke atas. Terus empat jarinya itu menggenggam. Berarti di titik P ini medan magnetnya kemana? Ke dalam atau keluar? Ke dalam. Ke dalam. Bener ya? Ke dalam. Berarti di titik P medan magnet ini ke dalam. Ini medan magnet akibat kawat yang pertama. Ini B1. Kayak gitu. Nah, berarti kita bikin loopnya itu adalah lingkaran yang muternya itu ke dalam. Kayak gini. Kayak gitu ya. Dan jari-jari lingkarannya berapa? Jari-jari lingkarannya. Ya sama aja kayak jarak dari si kabel ini ke titik P-nya. Berarti A per 2 kan ya. Kayak gitu. Nah berarti integral B dot ds-nya itu langsung bisa kita hitung sama dengan B dikali keliling dari lingkaran yang warna biru ini. Lintasan tertutup yang kita punya untuk ngebungkus arusnya. Berarti B dikali 2pi dikali jari-jarinya yaitu A per 2. Atau sama dengan B dikali pi dikali A. Kayak gitu. Nah ini integral B dot ds-nya untuk B1. Nah terus IN close-nya. Nah lintasan tertutup yang warna biru ini kan dia cuma cuma eh, melingkupi arus I1 aja kan. Nggak ada arus lain lagi yang di dalam lingkaran gitu. Berarti IN close ya sama dengan I1. Nah kalau kita gabung lagi ke hukum Ampere, berarti dapat B1 dikali pi dikali A sama dengan mu 0 dikali I1. Berarti B1 sama dengan mu 0 dikali I1 dibagi pi dikali A. Nah ini adalah medan magnetnya pada titik P itu. Gitu ya. Nah, terus yang B, kita diminta menggambarkan secara skematis masing-masing arah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus I1 dan arus I2. Nah, kita lihat aja. Kan tadi B1 kita udah tentukan ya, arahnya itu ke dalam. Nah, ini B1. Nah, kalau I2 itu kan arah arusnya itu masuk ke dalam bidang, maka nanti medan magnetnya kemana? Di titik P ini, kira-kira. Kalau pakai aturan tekanan. Ke atas, bawah, kanan, kiri. Coba, di titik P ini. Masukin jempol kalian ke dalam layar. Kan dia arah arusnya masuk ke dalam layar kan. Masukin jempol kalian ke dalam layar, tangan kanannya, terus putar tangan kalian. Putarannya berarti gini kan, genggamannya. Ya nggak? Masukin jempol ke dalam layar, terus putar pelintir tangan kalian gitu. Dari kanan ke kiri. Nah, pas lagi titik P itu kan ada di sebelah kiri tangan kalian kan. Berarti pas lagi keluar ya, Kak? Keluar atau ke atas? Ke atas. Ya, lagi ke atas ya. Kayak gitu. Oke. Karena kan putaran tangan kalian kayak gini kan. Ya nggak? Ketika jari apa jempol kalian masukin di dalam dan dilurusin ya jempolnya. Itu kayak ngebentuk oke gitu. Apa? Oke sign gitu. Nah, nanti putaran tangan kalian kayak gini. Jadi nanti di titik B ini, di titik P ini, B2-nya itu arahnya ke atas. Jadi kita punya B1 sama B2-nya itu arahnya saling tegak lurus satu sama lain. B1-nya masuk ke dalam bidang, B2-nya ke atas. Kayak gini. Itu gambarnya. Gambar secara skematiknya. Tapi kasih keterangan kalau cross itu maksud artinya adalah masuk bidang. Masuk bidang. Kayak gitu ya. Aman sampai sini? Aman, Kak. Oke. Nah, kalau yang C-nya tentukan besar medan magnet total di titik P. Oke. Nah, kalau besar medan magnet total itu sama aja kayak besar dari B1 tambah B2. Jadi medan magnet total di titik P itu kan adalah B1 ditambah sama B2. Tapi ini baru penjumlahan vektornya. Kalau besar dari vektornya itu sama aja kayak B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat diakar. Kenapa B1 kuadrat tambah B2 kuadrat diakar? Karena dia saling tegak lurus kan ya. B1-nya tegak lurus ke dalam, B2-nya tegak lurus ke atas. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti kita cari dulu B2-nya.
B2-nya sama, kita menggunakan hukum ampere lagi. Berarti sekarang kita gambar loopnya itu adalah lingkaran yang kayak gini. Yang melingkupi si arus I2-nya. Dengan jari-jarinya itu adalah A per 2. Terus muternya itu kayak gini loopnya. Oke. Berarti kalau kita terapkan hukum ampere lagi, integral B dot ds-nya untuk B2 gitu ya, itu nilainya bakal sama dengan B dikali keliling dari lingkaran yang biru ini. Berarti 2pi dikali A per 2. Atau B2 dikali pi dikali A. Kayak gitu. Nah, terus IN close itu adalah sama dengan I2. Karena di sini kan cuma ada I2 doang kan ya. Di dalam apa? Di dalam loopnya itu. Berarti dari hukum ampere nanti kita dapat B2 dikali pi dikali A sama dengan mu 0 dikali I2. Atau kita dapat B2 itu adalah mu 0 I2 dibagi pi dikali A. Jadi bentuk rumusnya sama nih sama B1. Cuma beda arusnya. Oke. Nah, kalau kayak gitu berarti medan magnet totalnya itu adalah tinggal kita masukin. Berarti mu 0 I1 per IA kuadrat ditambah mu 0 I2 per IA kuadrat juga. Terus diakar. Nah, ini kan mu 0 sama pi sama A-nya ada di dua-duanya ada ya. Berarti dia bisa keluar dari akar. Berarti jadi tinggal sisa mu 0 dibagi pi dikali A gitu ya. Dikali I1 kuadrat ditambah I2 kuadrat di akar. Nah, ini adalah besar dari medan magnet totalnya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau yang D-nya, susunan kawat diatur sedemikian rupa sehingga arah arus I1 dan I2 saling berlawanan. Serta jarak antar keduanya adalah 10 cm. Hitung gaya persatuan panjang yang dialami masing-masing kawat jika I1 sama dengan I2. Jelaskan apa kedua kawat tersebut tarik menarik atau tolak menolak. Nah, jadi si satunya itu kan tadinya arahnya ke atas ya. Terus I2-nya itu arahnya ke dalam bidang. Nah, sekarang I1 sama I2-nya itu arahnya diubah. Jadi misalkan I1-nya dibikin sorry I2-nya dibikin jadi vertikal juga gitu ya. Tapi arah arusnya berlawanan. Jadi I1-nya kan tadi arusnya ke atas. Nah, sekarang yang arus keduanya itu dibikin ke bawah. Jadi dibikin gimana caranya dia jadi berlawanan arah. Boleh I2-nya ditegakin kayak gini atau I1-nya dibikin masuk ke dalam keluar bidang. Jadi sejajar sama I2-nya. Nah, itu bebas. Yang jelas dia berlawanan arahnya. Gitu. Nah, terus I1 sama I2 itu dibikin sekarang nilai arusnya sama. Yaitu sama dengan 0,5 ampere. Oke. Nah, berarti nanti bakal muncul gaya magnet kan ya. Kenapa bakal muncul gaya magnet? Karena nanti I1 ini medan magnetnya yang dihasilkan itu bakal mengenai kawat yang kedua kan ya. Bakal mengenai I2 gitu. Mengenainya berarti kemana kalau di I2 ini? Ke dalam apa keluar? Ke dalam. Ke dalam ya. Berarti ntar medan magnet B1 itu masuk ke dalam, terus dia muter ke sana. Kayak gitu. Kayak gitu. Sehingga nanti si I2 ini bakal kena gaya magnet. Gitu ya. Nah, gaya magnetnya kemana? Ingat kalau gaya magnet pada kawat berarus itu kita carinya pakai I dikali L dikali cross dengan B. Gitu. Nah, kalau kita cari gaya magnetnya pada kawat yang kedua, itu adalah kita kasih namanya F2. Terus arusnya yang kita pakai adalah arus yang mengalir pada kawat kedua ini. Tapi medan magnetnya adalah medan magnet yang menembus kawat kedua. Kawat kedua ini kan ditembusin sama B1. Berarti dikali B1. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi kan panjangnya tabrik enggak. Jadi yang bisa kita cari di sini adalah F2 gitu ya. Itu adalah I2. Nah, ini L cross B itu sebenarnya dipakai buat nyari arahnya aja. Berarti kalau kita hitung skalarnya aja, besar skalarnya itu adalah F2 sama dengan I2 dikali L dikali B. Kayak gitu. Dikali B1. Nah, arah dari gayanya kemana? Kita tentukan menggunakan aturan tangan kanan lagi aja. Kalau gaya, aturan tangan kanan gimana?
kemarin. Jempolnya jadi B. Eh, Eh, jempolnya jadi F. V. jadi jadi iya jadi I, jadi I atau jadi V ya. Kalau kalau di muatan titik dia V, tapi kalau di kawat atau arus listrik itu dia jadi I. Karena ingat arus listrik itu adalah sama dengan apa? Sama dengan aliran muatan. Jadi sama aja kayak V gitu. Nah, terus yang 4 jari kita itu jadi apa? Jadi B, ya nggak? Telapak tangan kemarin apa? F. Telapak tangan adalah F. Berarti kalau kayak gini, kalau kalau tangan kanan kita kayak gini, berarti telapak tangannya masuk bidang. Nah, arah dari vektor L itu sama sama aja kayak arah arusnya. Jadi kalau di kawat yang kedua ini kan arusnya ke bawah, ya kan ya? Terus medan magnetnya ke dalam bidang. Berarti nanti gaya magnetnya kemana? Berarti jempol kalian ke bawah, 4 jarinya masuk ke dalam layar. Dan telapak tangannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Jadi, Eh, kanan atau kiri? Kanan ya? Iya nggak? oh Telapak masuk tangan ya. masuk ke dalam bidang soalnya begini. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang hal yang sama juga bakal terjadi di kawat yang pertama. Apa sih namanya? Si kawat yang kedua ini kan ada arus listrik ke bawah, ya kan ya? Berarti nanti si kawat kedua ini bakal mengeluarkan medan magnet. Medan magnetnya arahnya gimana? Arahnya muternya kayak gini. Ini untuk sorry kebalik. Medan magnetnya muternya kayak gini. Tuh, ini untuk kawat yang I2 yang dihasilkan sama kawat I2. Jadi di posisi kawat pertama, medan magnet B2-nya itu arahnya masuk ke dalam bidang juga. B2-nya. Oke. Jadi kawat I2 kena medan magnet B1, kawat I1 kena medan magnet B2 dan dua-duanya adalah arahnya masuk ke dalam bidang untuk masing-masing kawat. Nah, berarti nanti si kawat pertama ini bakal kena gaya magnet arahnya kemana? Kira-kira kiri atau kanan? Ke kiri. Ya, ke kiri ya. Karena jempolnya ke atas, 4 jarinya ke dalam, berarti nanti telapak tangan kalian ke kiri. Ini adalah gaya magnet pada kawat pertama. Nah, kalau kita lihat, kawat pertama dia kena gaya magnetnya ke kiri, kawat kedua dia kena gaya magnetnya ke kanan. Akibatnya apa? Pasti nanti kedua kawatnya bakal saling menjauh kan ya, tolak menolak. Ya nggak? Mm-mm. Nah, berarti jawabannya adalah dia tolak menolak. Nah, besar dari gaya gaya persatuan panjang ya udah tinggal kita masukin aja angkanya. Berarti F2 per L gitu ya. Itu sama dengan I2 dikali B1. Yang mana tadi B1-nya itu udah kita cari adalah mu 0 dikali I1 dibagi sama Pi sama A. Sorry, 2 Pi A gitu ya. Kenapa 2 Pi A? Karena jaraknya adalah dari kawat satu ke kawat dua kan adalah A. Kayak gitu ya. Berarti mu 0 I1 I2 dibagi 2 Pi A. Nah, ini tinggal dimasukin aja angkanya. Itu adalah nilai gaya persatuan panjang. Oke, ada pertanyaan sama sini? Belum ada. Oke, berarti kita ke soal terakhir ya. Nah, ini kapasitor kelas jajar. Lah aneh ya. Biasanya kapasitor ditaruhnya di nomor 2 atau 3 ini di terakhir. Sorry, salah. Nah, sebuah kapasitor kelas jajar luasnya masing-masing. Luas platnya itu adalah A 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi.
Terus jarak antar platnya itu adalah dia sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 4 meter. Terus dipasang tegangan 12 volt. Nah, terus epsilon nolnya diketahui adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya. Hitung kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Nah, ini mah tinggal masukin rumus saja kan ya. Ingat kalau kapasitor kelas jajar, itu kapasitansinya dia persamaannya apa? C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Kayak gitu. Nah, ini kan D-nya diketahui. A-nya diketahui, berarti tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Selama kalian nggak diminta buat menurunkan persamaan, gitu ya, ya udah kalian langsung tembak pakai rumus ini aja juga nggak apa-apa. Kalau cuma diminta hitung kapasitansi gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau diminta hitung turunkan persamaan kapasitansi dari kapasitor plus jajar, nah itu mau nggak mau harus meninjau pakai hukum Gauss. Terus dihitung potensialnya, habis itu dimasukin ke persamaan C sama dengan Q per V. Nanti baru dapat endingnya adalah yang ini. Kayak gitu. Jadi Kak V-nya itu pakai yang negatif integral EDR itu bukan? Ya, IV-nya pakai minus integral EDR. Terus buat nyari E-nya itu pakai hukum Gauss. Itu kalau diminta menurunkan kan ya. Oke. Nah, terus eh, ya kalau muatan berarti ya langsung aja straightforward tinggal C dikali V. Kalau C-nya adalah epsilon A per D berarti ini epsilon A per D dikali V. Begitu. Nah, kalau energi yang tersimpan di kapasitor itu adalah setengah CV kuadrat. Oke. Berarti setengah epsilon 0 A per D dikali V kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukin aja angkanya sendiri ya. Nah, kalau yang B, jika baterai dilepas, kemudian jarak antara plat kapasitor dijadikan dua kali jarak semula. Hitung beda potensial antara plat dalam keadaan tersebut. Nah, kuncinya di sini adalah kalau dia baterainya lepas, maka muatan apa tegangannya itu bisa berubah pada kapasitor. Jadi tegangan pada kapasitor itu nilainya nggak sama dengan tegangan baterai lagi. Kayak gitu. Itu kalau misalkan baterainya dilepas. Oke. Nah, tapi muatan yang tersimpan di dalamnya itu nilainya tetap konstan. Jadi muatan awal sama dengan muatan setelah dia lepas. Gitu. Nggak ada bedanya. Berarti muatannya tetap segini nilainya. Epsilon 0 A per D dikali V. V-nya ini adalah V baterai. Ini aku kasih lambang V baterai aja lah ya. Biar nggak ketukar. Oke. Nah, di sini kan dia apa sih namanya? Jarak antara plat kapasitor dijadikan dua kali jarak semua. Ingat, kalau di kapasitor kelas jajar potensialnya itu persamaan adalah ini kan ya. Sigma per sigma per epsilon 0 dikali D, ya nggak? Ini rumus potensial untuk kapasitor kelas jajar. Nah, kalau jarak D-nya dijadikan dua kali jarak semula, maka kita dapat V aksennya adalah sigma aksen dibagi epsilon 0 dikali D aksen. Sigmanya nggak berubah ya, sorry. Sigmanya tetap nggak berubah. Sigma per epsilon 0 dikali D aksen. Gitu. Yang mana D aksennya itu adalah dua kali D. D aksen itu adalah 2D. Gitu. Jadi dua kali jarak semulanya. Maka dari sini nanti kita dapat V aksennya itu adalah sigma dibagi epsilon 0 dikali 2D. Gitu. Nah, sigmanya nggak berubah karena ini muatan sebelum muatan pas dia masih dipasang baterai sama pas sudah dilepas baterai nggak berubah gitu ya. Jadi sigmanya tetap sama. Nah, kalau dari sini kita lihat V aksen itu kan adalah 2 sigma per epsilon 0 dikali D. Nah, sigma dibagi epsilon 0 dikali D itu apa? Potensial awalnya kan ya. Berarti bisa kita tulis V aksen adalah 2 dikali potensial baterainya. Jadi sama dengan 2 dikali berapa? 12 volt. Berarti potensial sekarang nambah jadi 24 volt. Gitu ya. Ketika baterainya dilepas terus panjangnya apa? Jaraknya dijauhin. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aku masih bingung kenapa dia pakainya V aksen Kak.
Oh, V aksen itu maksudnya nilainya beda aja. Jadi ini anggap aja ini potensial awal. Jadi pas waktu masih terhubung baterai, ya. Nah ini potensial akhir V aksen tuh. Cuma aku kasih lambang aja. Aksen tuh bukan turunan ya, tapi kayak cuma lambang. Kalau kalau dia nilainya beda aja gitu. Ini potensial setelah di baterainya dilepas, potensial akhir. Gitu. Nah gitu juga D-nya sama. Waktu baterainya belum dipasang, waktu baterai masih dipasang kan jarak D-nya itu adalah ini kan ya, jarak D-nya adalah sekitar 8,85 kali 10 pangkat bla 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 ini. Tapi setelah baterainya dilepas kan jaraknya dijadikan dua kali jarak semula. Gitu. Makanya di sini aku bikin jaraknya itu adalah D aksen. Yang mana D aksen itu dua kali dari D awal. Jadi kayak cuma ngebedain lambangnya aja. Gitu. Oke Kak, udah aman. Hmm. Nah kalau yang C-nya, jika baterai pada soal A dilepas, kemudian kapasitornya dihubungkan paralel dengan kapasitor kedua, yang kapasitor keduanya itu kosong. Terus ternyata beda potensial antara kedua kapasitor itu adalah 8 volt. Nah, berapa kapasitansi dari kapasitor yang kedua? Oke. Nah, jadi kapasitor yang pertama yang tadi kita punya muatan apa? Punya muatan itu sebesar berapa tadi? Ini ya, muatannya itu sebesar epsilon 0 upper D dikali tegangan baterai gitu ya. Itu sekarang kita hubungkan dengan kapasitor yang kedua. Kayak gini. Yang mana kapasitor pertama itu C1-nya adalah epsilon 0 upper D. Nah, kapasitor kedua C2-nya kita nggak tahu berapa. Itu yang akan kita cari. Yang jelas ketika dia udah terpasang kayak gini, dia diketahui bahwa potensial sistemnya sekarang berubah jadi atau tegangan sistemnya itu berubah jadi 8 volt. Oke. Nah, ide kuncinya gini, itu adalah kayak gini. Kalau misalkan kita punya dua kapasitor, satunya itu penuh, kan tadi yang ini penuh ya, yang ini penuh, tapi yang ini kosong. Maka kapasitor yang penuh ini bisa kita anggap sebagai baterai. Gitu. Anggap aja dia jadi baterai. Oke. Baterai yang dipakai buat mengisi muatan di kapasitor yang kedua. Kayak gitu. Oke. Nah, ketika si baterai yang kedua itu udah penuh, sorry, ketika si kapasitor kedua itu udah penuh, maka tegangan di C1 sama tegangan di C2 itu nilainya bakal sama. Ya gitu ya. Yaitu sama dengan 8 volt ini. Oke. Nah, tegangan di C1 itu kan bisa kita tulis sebagai Q1 per C1 ya. Sementara tegangan di C2 itu adalah Q2 per C2. Yang mana kalau tegangannya sekarang jadi 8 volt, gitu ya, maka VC1 itu sama dengan Q1 per C1. Jadi nanti kita dapat muatan yang tersimpan di kapasitor yang pertama ketika dia udah tegangannya udah turun jadi 8 volt. Yaitu VC1 dikali C1. Atau VC1 dikali epsilon 0 A per D. Karena tadi kan C1 nilainya adalah epsilon 0 A per D. Oke. Terus, eh, apa sih namanya? Muatan di kapasitor yang pertama, kalau kita jumlahin sama muatan di kapasitor yang kedua, itu nilainya harus sama kayak muatan awal tadi, yang kita tentukan di paling awal. Ketika si kapasitor pertama itu diisi sampai penuh. Berarti Q1 plus Q2, dia nilainya harus sama dengan epsilon 0 A per D dikali sama beda potensial baterai, VB. Gitu. Oke. Nah, dari sini kita dapat C2. Dari persamaan ini kan C2 sama dengan Q2 per Q1 dikali C1 kan ya. Atau C2 sama dengan, nah Q2-nya kita substitusi dari sini. Berarti Q2 sama dengan epsilon 0 A per D dikali VB dikurangin Q1. Yang mana Q1 itu adalah ini. VC1 dikali epsilon 0 A per D.
Berarti kalau kita masukin, ini jadi epsilon 0 upper D dikali tegangan baterai dikurangin tegangan VC1 yang 8 volt tadi dikali epsilon 0 upper D dibagi sama Q1. Q1 itu VC1 dikali epsilon 0 A per D. Kayak gitu. Nah ini dikali sama C1 lagi. C1 itu adalah epsilon 0 A per D. Oke. Nah jadi ini coret kan ya. Berarti nanti dapat C2 itu adalah epsilon 0 A per D-nya dikeluarin berarti VB dikurangin VC1 dibagi VC1 dikali epsilon 0 A per D. Kayak gitu. Nah ini adalah kapasitansi akhir dari si kapasitornya yang C2. Yang mana VC1 itu tegangan akhirnya tadi ketika dia udah dipasang si kapasitor ke yang kedua yaitu 8 volt. Terus VB-nya itu adalah tegangan baterai yang 12 volt. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Masih aman sih Kak, cuma kalau misalkan nanti mau dikerjain, aku masih bingung mau nanya PC boleh nggak di WA? Ya boleh. Coba aku nggak yakin bisa fast respon ya, soalnya hari ini aku full sampai jam 11 malam. Oh ya nggak Jadi, apa-apa Kak. oke, ya udah. Eh, aku mau nanya, tadi kenapa Q1 tambah Q2? Kenapa harus dijawab? Ayo, kenapa? Tahu nggak? Karena gini, kan tadi awalnya kita cuma punya satu kapasitor aja kan ya. Yang muatan awalnya itu adalah si kinolnya tadi, yang pas kita tempel ke baterai dia penuh jadi berapa kulom gitu isinya. Nah, ketika dia ditempel ke kapasitor kedua, nanti muatan yang di kapasitor pertama ini bakal berkurang. Kenapa? Karena sebagian tuh bakal disebar ke sini. Jadi nanti muatannya ini berubah jadi Q1, yang ini berubah jadi Q2. Tapi muatan Q1 yang udah berkurang ini, kalau dijumlahin lagi sama muatan yang ada di kapasitor kedua itu nilainya harus balik lagi ke muatan awal yang Q0 tadi. Yaitu yang ini, yang epsilon 0 A per D dikali VB. Gitu. Jadi kayak cuma karena muatan di kapasitor pertama didistribusi lagi aja ke kapasitor kedua. Tapi kalau ditotalin nilainya harus sama karena nggak ada muatan yang hilang gitu sih. Kebayang nggak? Kebayang. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak Aman. ada, oke. Sip. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu berarti ya. Ini nanti aku converting dulu kayak biasa. Sama, oh ya, Sadin udah tahu link channel YouTube aku belum? Udah Kak, aku pernah nonton UTS yang Kakak. Oh, oke. Ya, jadi kan aku agak full ya jadwalnya. Nah, jadi apa sih namanya? Dan aku udah ngerjain beberapa soal UTS dari 2023 kemarin. Ada 2022 juga sama terakhir itu 2020. Nanti aku pengen upload juga yang 2019. Nah, kita kan yang 2018 ini nanti aku upload semua ke situ. Jadi nanti kamu bisa tonton-tonton juga video dari pembahasan tonton yang lain gitu ya, kalau mau. Kak, Oke, ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu. Ya udah, good luck ujiannya. Bye-bye. makasih banyak Kak. Dan Yuk, ya Kak. yuk, good luck. Oke ya, bye-bye.